Pasti kamu pernah berpikir dan bertanya tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kalian. Misalnya, kamu heran mengapa DPR kita gemar sekali korupsi. Atau kamu bingung mengapa radikalisme di Indonesia cenderung naik. Yang paling dekat dengan kita saat ini aja deh, kamu bertanya mengapa virus corona bisa muncul. Setelah pertanyaan semacam itu timbul, lalu apa yang akan kamu lakukan? Tentu, kamu akan mencari informasi, data, dan pengetahuan untuk menjawab teka-teki dari pertanyaanmu itu. Bagi Aristoteles, saat itulah kamu sedang berfilsafat. Manusia mulai berfilsafat karena heran. Pada awal sejarahnya, manusia bertanya-tanya tentang hal-hal aneh yang mereka temui. Kemudian, sedikit demi sedikit, pikiran itu terus berjalan dan alhasil menemukan banyak pengetahuan baru. Tapi mengapa filsafat yang kini kita pahami seolah tak sesederhana itu? Kita sering merinding mendengar nama filsafat. Filsafat seolah diidentikan dengan sebuah bentuk pengetahuan tinggi yang sulit dipahami. Ada banyak penyebab yang membuat kesimpulan itu bisa terbentuk. Bagi seorang pelajar yang mengenyam pendidikan di pesantren atau madrasah aliyah, sebenarnya filsafat sudah disinggung dalam mata pelajaran mantik atau logika. Tapi yang jadi masalahnya, dalam pembahasan itu kerap kali sang guru menakut-nakuti siswa dengan tidak terlalu dalam mempelajari filsafat. Salah-salah bisa jatuh kepada kefasikan, kesesatan, bahkan kemurtadan. Untuk membenarkan pendapat itu, sang guru biasanya menyebut kitab Tahfudz al-Falasifah atau kerancuan para filsuf karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Nanti akan saya jelaskan bagaimana imam besar dalam mazhab sunni ini kemudian salah dipahami selama berabad-abad terkait pembahasannya soal filsafat. Kemudian, bagi mahasiswa, saat filsafat resmi menjadi mata kuliah, polanya juga tak jauh berbeda. Hampir semua dosen di awal masuk kelas mengatakan, filsafat secara etimologi yakni cinta kebijaksanaan, lalu secara terminologi adalah bla bla bla. Ya nggak salah sih, tapi kita kadang terjebak dalam sebuah definisi yang kosong. Kita gagal memahami kenapa filsafat harus dipahami. Kemudian, yang kita lakukan hanya sebatas hadir untuk duduk manis di kelas menghindari nilai E. Jika demikian, output pembelajaran filsafat, yakni untuk berfilsafat secara praktik, tidak akan pernah tercapai. Mari sejenak saya ajak untuk melihat cara berfilsafat Socrates, seorang yang didaulat sebagai bapak filsafat. Dari titik ini, bangunan filsafat yang kita kenal kini bermula. Apa yang dilakukan Socrates? Pekerjaan seumur hidup Socrates adalah tentang proses kehidupan manusia. Baginya, kehidupan yang tidak diuji tidak layak dijalani oleh manusia. Oleh sebab itu, Socrates selalu bertemu, berbicara dengan manusia. Ia berbicara dengan siapapun yang bisa diajak dalam proses tanya jawab untuk menyelidiki masalah-masalah yang dihadapi manusia. Socrates bercakap dengan orang yang berbeda, tua, muda, pria, wanita, budak, merdeka, kaya, dan miskin. Socrates menjalankan tugas ini dengan pikiran tunggal, menanyai orang tentang apa yang paling penting, misalnya keberanian, cinta, kehormatan, dan keadaan jiwa mereka secara umum. Kita menyebut apa yang dilakukan Socrates kini adalah dialog atau dialektika. Socrates dikenal karena membingungkan, menyengat, dan orang yang memberi pengalaman yang tidak menyenangkan setelah orang yang ditemuinya menyadari ketidaktahuan mereka sendiri. Ia membantu orang lain mengenali diri sendiri tentang apa yang nyata, benar, dan baik. Membingungkan di sini yang dimaksud adalah Socrates membuat keraguan tentang apa yang dipahami lawan bicaranya. Misalnya, kamu ditanya, apa sih itu kesuksesan? Terus kamu jawab, kesuksesan itu seperti Jack Ma, Bill Gates, atau Sandiaga Uno. Lalu kamu ditanya lagi, maksud kamu kesuksesan itu hidup sejahtera, kaya raya, dan dipandang orang banyak? Socrates akan terus bertanya sampai kamu ragu dengan jawabanmu sendiri. Dan saat itulah Socrates akan memberi sanggahan dan mengisi kekosongan pemahaman kamu yang belum tentu benar. Setelah tahu Socrates, kita akan mencoba membahas masalah kedua, kenapa filsafat serasa mengerikan untuk dipelajari.
Sekilas, ada benarnya jika menyandarkan klaim tersebut pada Imam Ghazali. Namun, tidaklah sedini itu menyimpulkan filsafat dan Imam Ghazali. Dalam Tahafut Al-Falasifah, Imam Ghazali mengupas 20 ajaran filsuf Islam yang menurutnya salah. Pada bagian akhir bukunya, Al-Ghazali bertanya, apakah 20 posisi yang dibahas tersebut bertentangan dengan hukum agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri dengan mengatakan, kebanyakan dari mereka salah, namun tidak menimbulkan masalah serius dalam hal agama. Sekelompok kecil posisi yang dianggap salah dan juga bermasalah secara agama yakni 3 ajaran filsafat Ibnu Sina, yaitu 1. Bahwa dunia tidak memiliki permulaan di masa lalu dan tidak diciptakan pada waktunya. Kedua, bahwa pengetahuan Allah hanya mencakup kelas-kelas makhluk dan tidak meluas kepada makhluk individu dan keadaan mereka. Ketiga, bahwa setelah kematian jiwa-jiwa manusia tidak akan pernah kembali lagi ke tubuh. Menariknya, Imam Ghazali menggunakan logika filsafat untuk menerangkan bahwa sejumlah pikiran yang dihasilkan filosof Islam seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina adalah salah. Fakta bahwa Imam Ghazali mempelajari filsafat dan menggunakan logika filsafat yaitu untuk mengkritik filsafat adalah bukti dia sendiri berfilsafat. Dalam kitabnya yang lain, yakni Faisal Tafriqo Bainal Islam wal Zandak, Imam Ghazali menjelaskan bahwa hanya ajaran yang melanggar doktrin fundamental tertentu harus dianggap murtad. Doktrin-doktrin ini terbatas pada 3 hal, monoteisme, nubuat Muhammad, dan deskripsi Al-Quran tentang kehidupan setelah mati. Dia menekankan bahwa semua ajaran lain termasuk yang keliru atau bahkan dianggap sebagai bid'ah harus ditoleransi. Begitu kira-kira pembahasannya. Pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat atau berfilsafat itu justru bisa menjadi pijakan untuk mendapat pengetahuan-pengetahuan yang bisa meningkatkan diri kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi, kapan kita memulai berfilsafat secara lebih serius? Kehidupan ini sudah terlalu banyak gurauan dan ketidakadilan.